Salat syuruk itu pahalanya ikhwan yang sama berbahagia, sama dengan pahala haji dan umrah kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Sampaikan kepada saudara kita. Yang mana salat syuruk itu? Adalah salat yang kita lakukan di saat kita berangkat dari rumah, kemudian datang di masjid salat subuh berjamaah. Setelah kita selesai salat subuh berjamaah, kita berzikir, membaca Al-Quran, belajar agama sampai terbit matahari. Kemudian kita berdiri melaksanakan salat syuruk 2 rakaat, maka pahalanya kata Rasulullah sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Kita sampaikan. Ketika kita sampaikan itu dan orang mengamalkannya ikhwani, maka insya Allah pahalanya akan menjadi pahala jariah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال في كتابه العزيز وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ikhwani jamaah Jumat yang sama berbahagia, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah pada siang hari ini kita termasuk golongan manusia yang diberikan hidayah dan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadir dalam rangka untuk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan kita sebagai makhluk manusia. Salam dan salawat kita peruntukkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, manusia yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia agar selalu berada pada koridor jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar yaitu ad-dinul Islam. Ikhwani jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baqa. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, sementara. Demikian halnya kita ikhwani. Suatu saat ketika kontrak usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, maka kita akan kembali kepada Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan dari setiap apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita berada di dalam akhirat ikhwani, maka cuma 2 jalan yang kita harus lalui, yaitu jalan kenikmatan dan jalan kesengsaraan ikhwan. Untuk kita bisa meraih jalan kenikmatan ikhwani, maka sesungguhnya Allah
hanya memberikan dua petunjuk kepada kita, hanya memberikan dua jalan kepada kita untuk menuju kepada kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu surga Jannatul Na'im. Sebagaimana di dalam ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wa basyiril ladzina amanu. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh, beramal kebaikan. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka adalah surga yang di bawahnya mengalir mata sungai. Jadi cuma dua, ikhwan. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal saleh. Lalu bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar datang sepihak dari diri kita, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah harus mengakui diri kita bahwa kita benar adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang, ikhwani, yang mempermaklumkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menolak keimanan mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara sebahagian manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Tapi apa kata Allah, ikhwani? Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan ketika orang-orang Arab Badui mempermaklumkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalati arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memerintahkan kepada Rasul, kul, katakan wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, mereka itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah mereka baru berislam. Kenapa, ikhwani? Wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanan itu belum masuk di dada mereka. Lalu bagaimana keimanan yang masuk di dada seseorang, ikhwani? Itulah yang akan mengantarkan diri-diri mereka untuk meleburkan dirinya dengan setiap amalan-amalan kebajikan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani, penting untuk bagaimana kita selalu memuhasabah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanan kita sudah benar, sudah betul, sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Ikhwani yang sangat berbahagia. Karena ini adalah merupakan syarat pertama untuk kita bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani, adalah wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Apa itu amal saleh, ikhwani yang sama berbahagia? Adalah segala sesuatu perbuatan yang bermanfaat terhadap diri kita, bermanfaat terhadap orang lain, dan bersesuaian dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu amal saleh, ikhwan yang sama berbahagia. Tetapi untuk melakukan amal-amal saleh, ikhwan yang sama berbahagia di dalam kehidupan ini, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas di dalam beramal saleh. Oleh karena itu, yang pertama yang kita kejar adalah bagaimana kita mengejar amal soleh yang sebaik mungkin, ikhwan yang sama berbahagia. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup
liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Lalu bagaimana amal yang terbaik itu, ikhwan yang sama berbahagia? Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, fa inna khairal amal, sesungguhnya amal yang paling baik, yang terbaik, adawamu wa inqal. Yang pertama adalah amal yang rutin, dan yang kedua sekalipun sedikit. Amal yang rutin, ikhwan yang sama berbahagia. Kalau seseorang terbiasa misalnya melaksanakan salat duha 4 rakaat di setiap waktu-waktu duha, dan itu istiqamah dilakukan sampai ajal menjemput rohnya, maka itulah amal yang terbaik, ikhwan. Sekalipun sedikit, hanya 4 rakaat. Dibandingkan kita melaksanakan salat duha 8 rakaat, tetapi itu tidak istiqamah, tidak konsisten, ikhwan. Tidak rutin, ikhwan yang sama berbahagia. Maka tidak lebih baik dari salat duha yang kita lakukan 4 rakaat, tapi itu rutin dan kita istiqamah melakukannya. Itu amal yang terbaik, ikhwan yang sama berbahagia. Orang-orang yang bersedekah, ikhwan yang sama berbahagia, setiap hari sedekah 1.000 rupiah. Sedikit, tapi itu jauh lebih baik. Tapi kita lakukan setiap hari sedekah 1.000 rupiah. Dibanding kita bersedekah 1 juta, tapi kita hanya melakukan 1 kali 1 tahun sedekah 1 juta, ikhwan yang sama. Itu amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal yang kita bangun di atas nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bulat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal-amal kebaikan, maka semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nilai kuantitas banyaknya amal yang kita lakukan, tapi nilai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun miliaran kita sumbangkan, tapi kita umumkan, kita iklankan, itu menunjukkan bahwa tidak ada nilai keikhlasan di dalam diri kita, tapi kita ingin dipuji oleh sesama manusia bahwa saya menyumbang sebanyak itu. Ikhwan yang sama berbahagia. Oleh karena itu, di saat kita akan menyumbang, bersedekah, maka munculkan nilai keikhlasan yang bulat di dalam diri kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Kenapa? Karena kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang sama berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan amal yang pahalanya terus-menerus mengalir sekalipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata' anhu amalu illa min 3, sadaqatun jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw walidin shalihin yad'u la." Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, idza matal insan, apabila telah meninggal manusia, inqata' anhu amal, maka terputuslah semua amal-amalnya, illa min 3, kecuali 3 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yantafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, au waladin shalihin yad'u lah. Dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah sedekah jariyah. Oleh karena itu, ikhwani, sedekah jariyah, di setiap kita memasukkan kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita ke masjid kita ini, maka insya Allah itu akan bernilai sedekah jariyah. Sepanjang masjid ini masih digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang itu pula insya Allah mengalir pahala kita sekalipun kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, ikhwan. Kalau kita menyumbangkan sebuah Quran di pondok-pondok tahfiz, ikhwan yang sama berbahagia, dan Quran ini dijadikan sebagai kitab untuk senantiasa menghafal kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dia menghafal, dia mewariskan lagi ilmunya kepada yang lainnya, maka insya Allah sepanjang penghafal Al-Quran itu yang menghafal dari Al-Quran yang kita sumbangkan kepada mereka, maka pahalanya akan terus mengalir dan mengalir. Nilainya Quran itu ada yang 50.000 ikhwani.
Kalau mau yang agak baik, di atas 100.000. Sumbangkan ke pondok-pondok tahfiz Al-Quran. Sumbangkan kepada madrasah-madrasah supaya kita bisa mendapatkan amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada kita, ikhwan. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Oleh karena itu, satu pengetahuan agama yang kita ketahui, ikhwan yang sama berbahagia. Jangan kita pernah kikir untuk memberikan, menyampaikan, memberitahukan kepada saudara-saudara kita, ikhwan yang sama berbahagia. Misalnya kita mengetahui bahwa salat syuruk itu pahalanya, ikhwan yang sama berbahagia, sama dengan pahala haji dan umrah, kata Rasulullah, sempurna. Sampaikan kepada saudara kita. Yang mana salat syuruk itu adalah salat yang kita lakukan di saat kita berangkat dari rumah, kemudian datang di masjid salat subuh berjamaah. Setelah kita selesai salat subuh berjamaah, kita berzikir, membaca Al-Quran, belajar agama sampai terbit matahari. Kemudian kita berdiri melaksanakan salat syuruk 2 rakaat. Maka pahalanya, kata Rasulullah, sama dengan haji dan umrah, sempurna. Kita sampaikan. Ketika kita sampaikan itu dan orang mengamalkannya, ikhwani, maka insya Allah pahalanya akan menjadi pahala jariah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang kita prihatin pada saat sekarang ini, ikhwan. Sangat kurang anak-anak kita yang kita coba untuk bagaimana membentuk menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak-anak yang senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya menyampaikan, kalau kita melakukan survei, ikhwan yang sama berbahagia, mungkin anak-anak usia SMP, SMA yang salat tidak sampai pada angka 30%. Lalu di mana peran kita sebagai orang tua, ikhwan yang sama berbahagia? Di mana ya peran kita sebagai orang tua, ikhwan yang sama berbahagia? Kenapa? Karena inilah amal jariah yang sangat luar biasa. Di saat kita sudah berbaring di kuburan, kemudian anak-anak kita mendoakan, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ikhwani. Maka insya Allah akan menyampaikan pahala-pahala dari setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak yang kita lahirkan menjadi anak-anak yang saleh. Dan setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak saleh yang kita bentuk menjadi anak saleh, ikhwani, insya Allah yang merupakan kebaikan akan senantiasa sampai pahalanya kepada kita, ikhwan yang sama berbahagia. Oleh karena itu Luqmanul Hakim, ikhwan yang sama berbahagia, di saat mengajar anak-anaknya, maka yang pertama ditanamkan adalah akidah. Kenapa akidah? Kenapa keimanan, ikhwan yang sama berbahagia? Karena akidah keimanan itulah yang insya Allah mendorong mereka untuk selalu melakukan amalan-amalan kebaikan. Baru yang kedua, mereka mengajarkan anaknya sholat, ikhwan yang sama berbahagia. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kemudian yang ketiga, baru mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wahai anak-anakku, janganlah engkau angkuh sombong kepada sesama manusia, dan janganlah engkau congkak berjalan di atas dunia ini, ikhwan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Luqmanul Hakim pada surat Luqman, ikhwani yang sama berbahagia. Oleh karena itu, ikhwani, mari untuk kita bisa melahirkan anak-anak saleh, untuk bisa melahirkan generasi-generasi Qur'ani, untuk melahirkan generasi-generasi yang selalu meleburkan dirinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menanamkan akidah, bagaimana kita menanamkan ya kepada mereka untuk senantiasa istiqamah di dalam menegakkan salat, dan bagaimana kita menanamkan akhlak yang mulia kepada mereka, ikhwan yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, ikhwan yang sama berbahagia, adalah bagaimana kita senantiasa berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apalagi saya ini sudah usia 55 tahun, ikhwan. Kita sudah hampir insya Allah akan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah usia 63 sudah dipanggil oleh Allah. Kalau ada orang yang usianya sampai 70 tahun, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi kita meminta wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim. Muslim itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi ka'affah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Oleh karena itu semua syariat yang telah diturunkan oleh Allah lewat wahyu kepada Rasulullah, dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, ikhwani, mari kita mencoba untuk senantiasa
melaksanakan di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita selalu meleburkan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di saat kita sakratul maut akan mudah keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah. Karena dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak pernah meleburkan dirinya dengan syariat Islam akan sangat sulit keluar dari lisannya di saat sakratul maut kalimat la ilaha illallah. Tapi orang yang senantiasa taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan sangat ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم ترحمون. ثم قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك حميد قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اجعلني هذا بلدي آمنا وارزقني أهلي رزقا كثيرا حلالا طيبا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.